reaching. Your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Let me love won't let me. Love won't let me down. Love won't let me. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Keren, karena di KPR banyak yang mau aktif di gereja, karena nggak banyak anak muda itu mau aktif di gereja. Bersamaan, kebagian bareng, main bareng, jalan-jalan bareng, outing bareng, kayak gitu. Bagi aku, KPR adalah tempat berproses. Karena di KPR, aku belajar banyak hal dari kepengurusan, pelayanan, ataupun relasi kepada sesama. Fun, karena selama ini kegiatannya itu selalu menyenangkan dan anak-anaknya itu selalu supel. Mulai, kalau aku sih merasa gimana perjalanan spiritualku mulai di sini, dimana juga perjalananku dapat teman itu ya dari gereja dulu daripada dari sekolah, dan aku istilahnya nemu orang-orang yang bisa aku percaya juga dari KPR juga. Tapi memang ya memulai kan juga bisa di perjalanan capek, bisa di perjalanan juga bisa senang juga. Tapi ya yang aku syukuri sih ya KPR bisa jadi tempat untuk memulai. Aku juga nggak sempat kepikiran kalau gimana misalnya aku memulai di tempat yang salah gitu. Dan aku merasa memulai di KPR pun atau di Emmaus secara keseluruhan itu menurutku juga buah anugerah gitu ya, kesempatan yang istimewa juga. Home, karena udah kayak keluarga, di mana-mana bisa jalan bareng bersama. Rumah, banyak teman-teman yang support di sini. Rumah, KPR buat aku adalah sebuah rumah di mana aku tuh bisa bertumbuh, nggak hanya di dalam iman, terus sosialisasi juga, terus kepanitiaan atau kepemimpinan aku juga dalam hidup aku selama ini gitu. Jadi banyak banget momen-momen yang bikin aku makin hari makin bertumbuh dan jadi seperti sekarang. Rumah, soalnya sih nggak, soalnya kalau buat aku KPR itu seperti tempat aku pulang ya. Jadi kayak tempat yang paling nyaman buat aku di gereja ini, karena dari aku pelayanan itu aku dari mulai masuk KPR itu aku juga udah mulai diarahkan untuk pelayanan di KPR. Jadi rasanya memang aku seperti tumbuh bersama teman-teman KPR di sini dan udah jadi kayak rumah yang paling nyaman gitu lah, tempat buat aku tuh pulang atau buat aku juga melakukan atau menjadi diriku sendiri. Keluarga, soalnya kan aku kan maksudnya kalau di sekolah kan sejak SMP, SMA itu kan kayak kurang ada teman deket itu loh. Nah sedangkan kalau di gereja tuh kadang-kadang aku bisa ngomong banyak hal, bisa cerita apapun sama teman-teman. Apalagi ada kakak pembina dulu kan, Kak Siska kan, jadi aku sering cerita-cerita. Rumah, karena dari awal tuh aku merasa KPR itu kayak apa ya, kayak satu-satunya komunitas yang menerima aku gitu loh. Nah di KPR ini kayak paling nyambung, paling cocok, dan akhirnya kayak merasa jadi rumah kedua, jadi keluarga gitu. Ya bisa jadi tempat cerita, tempat senang-senang, tempat bertumbuh gitu-gitu sih. Safe place, soalnya tempat dimana aku berbagi cerita dan no hard feeling aja kalau sama mereka. Rapat, karena KPR sering rapat, outing atau retreat gitu. Ya kangen kebersamaannya. Yang pasti waktu kumpul-kumpul habis pelayanan bareng sih. Karena itu kita habis melakukan pelayanan bareng gitu kan. Terus kita kayak saling sharing-sharing, terus kita main makan bareng gitu. Jadi itu asik banget.
olahraga bareng. Karena kalau biasanya selama ini kebanyakan pemuda remaja itu sulit ya kalau diajak olahraga itu, tapi kalau di sini selalu anaknya itu have fun, yang bisa main maupun yang tidak bisa main. Nginep bareng sih, VIP, camp, LDKG, pengurus. Dulu juga sempat sama anak-anak KPR waktu tahun baruan nginep di gereja di B205 itu nonton sama makan snack bareng. Karena ya kita sudah lama nggak kumpul bareng, sudah hampir 2 tahun nggak kumpul bareng. Bahkan sampai sekarang pun kita masih belum bisa gitu kumpul-kumpul yang secara terbuka kayak gitu, kayak nginep atau acara-acara yang intens. Selama di KPR kan aku seringnya jadi pengurus. Nah, dari sana aku kayak belajar banyak sih. Jadi aku sangat rindu untuk belajar dan bertumbuh bersama. Momen yang selalu dirindukan di KPR, bulan KPR 2018, karena ada konser charity-nya. Momen yang dirasakan waktu charity concert itu waktu drama. Jadi Tuhan Yesus benar-benar datang buat menolong yang terluka, itu ada scene-nya kalian lihat nanti. Perkunjungan, karena buat aku perkunjungan itu jadi momen dimana aku bisa mendengarkan banyak cerita dari teman-teman KPR. Aku bisa lebih kenal sama orang-orang lain di sekitarku. Dan aku belajar perjalanan hidup orang lain gitu. Yang pasti setelahnya pandemi itu sih, karena setelah pandemi itu benar-benar rasanya kayak kita kan cuma online gitu ya. Aku kangen kita bisa kayak mungkin rapat bareng, itu rapat tapi kita udah melakukannya, terus kayak kita camp, kumpul-kumpul, abisnya rapat atau abisnya ibadah, kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa bareng, have fun lah gitu. Ya soalnya ya kena pandemi itu jadi kayak rasanya kayak ada yang kosong gitu sih. Momen dirindukan tuh banyak banget sih, mulai dari pernah dimarahin gara-gara pelayanan, ditegur, terus apa ya, oke banyak sih, tapi yang paling berkesan tuh pasti itu yang ditegur soal pelayanan sama kasih. Soalnya dulu kan aku kan kurang bertanggung jawab gitu lah, harusnya aku ngelakuin A tapi aku sering menghindar dari kewajibanku, jadi itu aku banyak belajar sih. Ya acara-acara kebersamaan sih yang pasti, kayak VIP, camp-camp, karena di situ kita bisa kumpul bareng, ya lebih deket gitu loh satu sama lain gitu. Dan kan udah lama sekarang kan nggak ada acara-acara kebersamaan yang nginep-nginep gitu-gitu. Ngumpul bareng. Soalnya sama KPR ya pas ngumpul bareng itu tempat kita ngobrol-ngobrol, tempat ngelepas penat, tempat bertumbuh bareng, ngasih solusi. Janji takkan kemana-mana. Happy birthday KPR. 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 Happy birthday KPR.